Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini cuaca cerah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita akan mengkaji tentang cerita Nabi adalah yaitunya Nabi Adam. Ada yang 25 Nabi. Kita akan menceritakan yang pertama dulu Nabi Adam. Nabi yang diyakini atau Nabi yang harus diimani oleh agama Islam ada 25 Nabi. 25 Nabi itu adalah Nabi yang telah menjadi atau Nabi dan Rasul. Rasul itu terutama untuk Nabi Muhammad. Nabi itu ada juga Rasulul Azmi namanya. Rasulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Yang kelima itulah mempunyai mujizat. Kita akan masuk mengkaji tentang Nabi Adam. Nabi Adam itu disebut juga Abul Bashar, yang artinya bapak dari semua manusia. Jadi semua manusia adalah bapaknya Nabi. Kita itu adalah bapaknya Nabi Adam. Jadi semuanya manusia itu Nabi Adam lah bapaknya. Semua manusia yang ada di muka bumi yang hidup adalah bapak Nabi Adam. Disebut demikian karena sebelum ada seorang manusia, beliaulah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Manusia pertama diciptakan. Adapun asalnya kejadian manusia itu dari tanah liat, sebagaimana telah difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Apa artinya? Dan sesungguhnya kebenar kami ciptakan manusia dari tanah liat, kering dari tanah hitam yang busuk. Begitulah manusianya dari tanah, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis diciptakan dari api. Kemudian itu dalam surah Al-Hijr ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyarum min salsalin min hama'im masnun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, para malaikat, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari tanah liat kering, tanah hitam yang busuk. Itu dalam surat Al-Quran Al-Hijr ayat 28. Yang sama tadi dalam surah Al-Hijr ayat 27. Isqala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyarum min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya kami ciptakan manusia dari tanah lumpur. Manusia itu adalah berasal dari tanah lumpur. Lumpur bagaimana tanah itu bercampur dengan air mungkin. Ila yaumiddin. Allah berfirman, keluarlah kamu iblis dari surga, maka sesungguhnya kamu terusir, dan sungguh jika kamu mendapat kutukanku sampai hari kiamat. Jadi iblis itu panjang umurnya sampai hari kiamat. Dalam surah Al-A'raf ayat 13 juga dinyatakan firman Allah mengusir iblis dari surga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an takabbara fiha fakhruj innaka minaz sagirin. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepantasnya menyombongkan diri. Berarti kita yang tidak bagus perilakunya adalah sifat sombong yang pertama muncul. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang dihina. Begitulah Nabi Adam
iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Lalu diusirlah oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Setelah diusir dari surga, maka iblis bersumpah dan mengancam Adam dan semua anak cucunya sampai hari kiamat untuk disesatkan dari jalan yang lurus dengan berbagai macam cara dari segala penjuru, baik dari kanan maupun kiri, dari muka dan belakang, juga dari atas dan bawah. Iblis tidak pernah putus asa untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fabima agwaisani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau menghukum kami tersesat, maka saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Begitulah Nabi Adam. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam karena menyombongkan diri. Sedangkan aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Kan sombong kan? Yang ketiga, Nabi Adam dibekali ilmu oleh Allah. Pada waktu Allah akan menjadikan Adam, beliau berfirman yang sifatnya memberitahu kepada para malaikat. Tetapi agaknya para malaikat sangat khawatir jangan-jangan manusia akan jadi hamba yang kesenangannya hanya melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan saja. Begitu pula setelah diberi penjelasan oleh Allah. Enggak roh. Setelah diberi penjelasan oleh Allah bahwa Allah lebih mengetahui kepada apa-apa yang tidak diketahui oleh hambanya, maka para malaikat menyadari dan tiada lagi rasa kekhawatiran. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Para malaikat menjawab, adakah patut engkau jadikan di muka bumi seorang khalifah yang suka berbuat kerusakan dan pertumbuhan darah? Sedangkan kami para malaikat selalu bertasbih, memujimu dan mensucikan engkau. Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa-apa yang kamu tidak mengetahui. Menjadi seorang khalifah, pemimpin, bila tidak memiliki banyak ilmu maka tidak akan dapat berbuat banyak terhadap tugas-tugasnya, baik itu terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Maka Allah yang Maha Tahu mengisi otaknya Nabi Adam alaihi salam dengan beberapa ilmu pengetahuan dan petunjuk, sehingga beliau menjadi makhluk yang pandai dan lainnya. Setelah Adam diberi ilmu dan mengetahui nama-nama semua benda yang di sekitarnya, maka Allah mengumpulkan para malaikat dan memerintahkan agar menyebutkan nama-nama benda tersebut, sebagaimana difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama benda. Kemudian benda-benda tersebut dihadapkan oleh Allah kepada para malaikat. Maka Allah berfirman, ceritakanlah kepada kami nama-nama benda itu kalau memang kamu yang benar. Begitulah Nabi Adam. Karena mereka tidak diajarkan itu semua, tentu saja tidak dapat menyebutkannya, maka para malaikat bersimpuh seraya menjawab seperti pada surah Al-Baqarah 32 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Jawab mereka malaikat, Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu pada kami, kecuali hanya apa-apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Pada ayat tersebut, dengan sangat jelas diterangkan bahwa macam-macam ilmu yang dimiliki oleh manusia dari zaman ke zaman, semuanya adalah dari Allah. Maka itu bagi kita yang hidup di zaman modern ini, seakan-akan sudah memiliki ilmu yang memuncak. Janganlah sampai tertipu oleh perasaannya sendiri, sehingga membangga-banggakan diri karena ilmu-ilmu yang diberikan kepada manusia oleh Allah itu hanya sedikit saja. Firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 75, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepadamu manusia kecuali sangat sedikit sekali. Yang keempat, Siti Hawa dicipta dan ditinggal di surga bersama Adam. Manusia sebagai makhluk yang sempurna, diberi akal dan nafsu syahwat. Maka Nabi Adam yang tinggal di surga dan bisa menikmati sebagai fasilitas yang ada di dalamnya. Namun masih ada satu hal yang membuat Adam belum merasa puas dan senang, yaitu istri sebagai teman hidup. Oleh karena itu, Allah yang Maha Tahu, Maha Mendengar dan Maha Bijaksana serta Maha segala-galanya mencukupi keinginan Adam alaihissalam dengan menjadikan seorang teman yang baginya yang bernama Siti Hawa. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara ayat-ayat Allah bahwa Allah menjadikan istri-istri bagimu dari yang sebangsa dengan kamu, supaya kamu bisa hidup tenang dan tentram di antara kamu, serta berkasih sayang dan saling mencintai. Adam dan Hawa keduanya bersenang-senang di surga dan dipersilahkan menikmati segala fasilitas yang di situ, kecuali satu yang dilarang bagi mereka, yaitu mendekat dan memakan buah pohon huldi. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 35, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Dan kami berfirman, hai Adam, berdiamlah kamu dan istrimu di surga ini dan makanlah dari makanan surga dengan leluas mana yang kalian suka, dan janganlah kalian mendekati pohon khuldi ini yang menyebabkan kalian termasuk orang yang aniaya. Zalim itu artinya aniaya. Adapun dalam surat Toha ayat 118 sampai 119 Allah juga berfirman, innalaka alla tajua wa la tas'a wa innaka la tazma'u fiha wa la tadha. Sesungguhnya kau tidak akan kelaparan di surga dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, haus, dan tidak terkena panas matahari. Matahari di surga tidak ada. Matahari dalam surga tidak terkena panas matahari di dalam surga. Nabi Adam dan Hawa yang tinggal di surga tidak kekurangan suatu apapun, dan apa yang diinginkan dalam sekejap saja pasti terkabulkan. Namun sayang sekali, pada akhirnya kesenangan, kegembiraan, dan kenikmatan surga yang di dalamnya tidak kekurangan. Makanan berupa buah-buahan, minuman yang lezat serta menyegarkan tiba-tiba harus ditinggalkan akibat melanggar larangan Allah karena dari kelicikan iblis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.